Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min abdolil kurubati wa arfa'i darajati wa ahamil muhimmati fiddin wa dalika sabilu amya ilahil mursalin wa awliya'i sholihin wal ulama il amilin ar-rasikina fil ilmi wal yakin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wa laqiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-hidra bila basdaliyat memakan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadati nasubiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama al-amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya istisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasoihid diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barokatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Khadat Qadasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa masyaikina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu majma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuka tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa jidatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna sarra hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini
Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan, kemudian nanti kita diskusikan, ya, kita tafakuri, kita telaah bersama-sama. Ya, saya bacakan ulang. Sebelumnya kepada Bapak dan saudara sekalian yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau rokokan silakan rokokan. Jadi boleh ngopi, boleh rokok, ngorok. Ngopi rokok, ngopi ngolah pikir, rokok rosing, pokok. Sapa wonge kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara sing pokok, dadi ora kepencut perkara sing ora pokok. Pun monggo silakan. Aku yo tak ngopi sih. Nah, nanti saya bacakan ulang. Silakan Pak. Yang belum bikin kopi bikin aja, nggak apa-apa. Kopi namanya juga diskusi, ya kan? Aman. Ngopi ngolah pikir, rokok rosing, pokok. Alhamdulillah. Silakan, ayo silakan. Yang kakinya dengkulnya pegel kesemutan mau melonjor silakan melonjor. Yang pinggangnya kemeng-kemeng ya silakan nyender. Jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Mungkin tidak malah jomplang. Baiklah, saya bacakan ulang, kemudian kita diskusikan, ya, kita tafakuri bersama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, shollu alayya haitsuma kuntum fa inna sholatakum tablughuni. Artinya, wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sabda beliau? Shollu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada. Fa inna sholatakum, karena sesungguhnya solawat-solawat kalian itu tablughuni, sampai kepadaku. Jadi hadis ini Rasulullah menganjurkan, memerintahkan supaya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau jamin karena sesungguhnya solawat itu sampai kepadaku, sampai kepada di solawat itu nyampe. Di mana solawatnya? Haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada, bersolawat kepada Nabi, nyampe kepada Nabi.
Tentunya ya di tempat-tempat yang layak. Di terminal boleh nggak? Boleh, banyak orang di terminal selawatan. Ya, sambil bawa kecerekan kadang sambil bawa gitar. Boleh. Asal jangan di tempat yang tidak pantas. Contohnya di jamban. Maksudnya di jamban selawatan. Ya, nggak pantas. Ya. Dan di tempat yang nggak pantas. Jadi, saya ulang. Solu alaiya kaisuma kuntum faina sholatakum tabluguni. Pendek hadisnya. Kalau mau dihafalin gitu untuk dijadikan bahan kultum, judulnya keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Solu alaiya kaisuma kuntum faina sholatakum tabluguni. Saya udah hafal. Bersolawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada. Karena sesungguhnya sholawat kalian itu sampai kepadaku. Hadis ini menyebutkan sabda Rasulullah. Jadi pahami ya? Nanti kita diskusikan. Hadis berikutnya. Bahwa roda analillahi malaikatan sayyahina fil ardi yubaligunahu alaihi salam sholata man yusolli alaihi min ummatihi. Hadis kedua. Bahwa roda dan telah sampai kabar, hadis, keterangan itu warid namanya. Analillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat-malaikat. Jadi Allah itu mempunyai malaikat-malaikat sayyahina yang selalu ya kan mundar-mandir berputar piling-piling fil ardi di muka bumi. Yubaligunahu alaihi salam. Mereka menyampaikan kepada Nabi alaihissalam sholata man yusolli alaihi, sholawatnya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi min umatihi, dari umat Nabi Muhammad. Jadi Allah itu punya beberapa malaikat, banyak malaikat yang muter-muter di muka bumi ini. Dia mencari siapa nih orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Dari umat Nabi Muhammad yang suka bersolawat kepada Nabi ini yang mana? Lalu tugasnya malaikat-malaikat menyampaikan solawat-solawat umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Solawat dari malaikat yang banyak. Terus disampaikan solawat itu kepada. Kalau malaikat yang menyampaikan kira-kira nyampe nggak sama Nabi? Pasti nyampe. Itu hebatnya solawat. Nanti hikmahnya lebih dalam, kenapa gitu ya? Nanti diskusikan aja nggak apa-apa. Kok sampai segitu hebatnya gitu ya? Bisa dipahami ya? Lanjut ya? Hadis ketiga. Enak ngaji itu jane nek. Ngaji kitab ya enak, udah nggak pakai mikir. Tinggal membacakan. Ya, nggak percaya, ya udah baca sendiri kan gitu. Hadis ketiga. Wa waroda anahu la yusallimu alaihi akadun min ummatihi ila radallahu alaihi rukahu syarifatu hatta yarudda alaihi. Nah, artinya wa waroda dan telah warid, telah sampai ya, keterangan-keterangan, hadis-hadis, asar-asar anahu bahwa sesungguhnya la yusallimu alaihi akadun, tidaklah menyampaikan atau mengucapkan salam kepada Nabi seseorang, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW min umatihi, dari umat Nabi Muhammad, ila kecuali melainkan radallahu alaihi, Allah mengembalikan ruhnya, ya. Radallahu alaihi, Allah mengembalikan kepada Nabi ruhahu syarifatu, ruhnya yang mulia itu. Kata yarudda alaihi, sehingga menjawab salam Nabi itu, sehingga Nabi menjawab salam alaihi kepada orang-orang itu. Coba bayangkan. Kok bisa nyampe? Bahkan ada sini mengatakan tidak ada salah seorang pun dari umat Nabi Muhammad yang berselawat kepada Nabi, melainkan Allah mengembalikan ruh Nabi yang mulia itu. Ruh yang mulia Nabi Muhammad SAW dikembalikan.
Tujuannya apa? Untuk menjawab salam umatnya. Jadi kalau kita salam nyampe nggak? Dijawab sama Nabi nggak? Nabi datang nggak? Datang. Kalau nggak ngapain berdiri segala? Ya kan? Kalau kita mengucapkan salam gimana? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Wahai Pak Tarso, salam buat sampean. Sampean ada nggak? Ya. Jauh apa di depan saya? Wahai Pak Sarjono, semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan. Itu orangnya ada nggak? Jauh apa di depan saya? Depan kan? Padamu. Kalimatnya itu kan yang kita ucap. Sambil berdiri apa duduk? Berdiri. Kenapa? Takziman wa takriman. Li hudurin Nabi Shallallahu Alaihi. Kita mengagungkan dan memuliakan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Kenapa? Tidak salah seorang pun yang mengucapkan salam kepada Nabi, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh Nabi yang mulia itu perlunya untuk menjawab salam sampean. Halo, karena betul merinding ya. Makanya kalau ini dihayati, kita pahami nih, nggak cuma begini-gininya doang, sholawat lo menang ini tok karo tabuhane tok. Betul nggak? Muliakan kehadirannya. Itu alasannya kenapa kita berdiri. Dan itu yang kita ucapkan salam. Ya Nabi, salam alaika. Alaika langsung kan. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, wahai kekasih Allah. Ya Habib Allah, salam alaika. Sholawatullah alaika. Itu ruh mulia Rasul dikembalikan untuk datang menjawab salam kita. Kita penjenengan ngono ora tulisan itu. Begitu kan? Nah, saya ulang. Bapak roja anahu la yusalimu alaihi akadun min umatihi ila rojalu alaihi rukahu syarifatu kata yaruda alaihi. Dan tidaklah mengucap salam salah seorang kepada Nabi, melainkan Allah mengembalikan ruh yang mulianya Nabi dengan keperluannya untuk menjawab salamnya umatnya yang memberi salam. Oke? Jelas ya? Paham ya? Nah, udah, nanti kita bahas. Kalau ada yang nggak paham, ditanyakan kurang ini, ayo kita diskusikan bersama. Enak, jadi enak dalam dasarnya. Lanjut ya. Hadis berikutnya. Ini enak, cepatnya ini. Waqat baroda fi salami alaihi minal mudha'afati fi salami minallahi asra maratin alal muslimi alaihi. Kama waroda fi sholati. Waqat waroda dan benar-benar telah sampai keterangan Fisalami yang membahas tentang salam alaihi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minal mudha'afati bisalam dengan kelipat gandaan daripada salam itu. Minallah dari Allah. Asra marotin 10 kali lipat alal musallimi alaih kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama waroda fi sholati
sebagaimana yang telah sampai keterangan itu menjelaskan tentang sholawat. Jadi benar-benar bahwa orang yang berselawat kepada Nabi itu akan mendapatkan sholawat yang berlipat ganda dari Allah dengan kelipat gandaan asro marrotin 10 kali. Jadi kalau kita berselawat 1 kali, Allah turunkan rahmat 10 kali. Alal musalimi alaih, kepada orang yang mengucap salam kepada Nabi. 1 dibalas 10, dilipat gandakan oleh Allah. Kama waroda fi sholat, sebagaimana yang telah sampai keterangannya kepada kita yang membahas tentang keutamaan sholat. Udah dibahas kan kemarin-kemarin ya? Udah. Bisa dipahami ya? Jelas itu. Lanjut. Oke. Lanjut. Ini kita jadikan input ya. Nah, input ini, masukan ini, lalu kita jadikan bahan proses berpikir. Jadi kita tafakur itu ada bahannya. Jadi pikirannya nggak liar, mikirin segala macam. Karena kita punya bahan berpikir, gitu ya. Nanti kita tafakuri, kita diskusikan lah bareng-bareng. Waqala alaihissalam, rogima anfu rojulin, dukirtu indahu, falam yusoli alayya. Rogima, hinalah. Rogima itu hinalah. Anfu rojulin, diri seseorang. Diri seseorang. Kalau disitu disebut seorang laki-laki, merojul itu laki, tapi maksudnya seseorang. Yang dimaksud seseorang dia nggak laki, nggak perempuan sebetulnya. Gitu ya. Jadi hinalah bagi diri seseorang, dzukirtu indahu, yang disebut di dekatnya, ya kan? Yang disebut namaku di dekatnya, falam yusoli alayya, sedangkan dia tidak berselawat kepadaku. Itu orang hina. Cukuplah orang itu disebut hina apabila disebut nama Nabi Muhammad di dekatnya, dia dengar, lalu dia tidak mau bersolawat. Ya kan? Kalau nyebut pada tanggal 27 Rajab, Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad. Yang nggak nyebut itu orang hina. Kedengeran nggak? Hina itu. Ya kan? Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi Muhammad. Keren. Bisa kompak gitu. Belum pernah terjadi sebelumnya. Baru paham ya? Baru tahu ya? Oh, baru paham. Ini baru paham. Mulai ya, rahmat 10 turun. Saya nyebut sampai yang selamat. Jelas, ini jelas. Rogima disebutkannya. Rogima anfu rajulin. Hinalah diri seseorang, dzukirtu indahu, yang disebut namaku di dekatnya atau di sisinya, falam yusoli alayya, maka dia tidak berselawat kepadaku. Dia dengar namaku disebut tapi nggak berselawat. Cukup, itu orang adalah orang yang hina, orang nggak mau mulia. Sedangkan ruhnya Nabi disebut ruhus syarifah, rohaniyah yang mulia. Ruhul muqaddasah, ruhnya adalah ruh yang suci. Pengen mulia, maka Nabi Muhammad hina sampai ya. Gak dengar kan ibu Nabi Muhammad? Jadi paham. Ayo. Jadi biasa. Setelah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil
So maka Nabi Muhammad takut hina sampean. Aku seneng mancing-mancing, paham tenan pora. Lu kok nggak ngucap? Berarti jawabnya terkesima Pak. No ya alasannya no ae wong ngeyel. Terkesima Pak bukan itu. Jadi yang jawab nih dalam hati alasannya wong ngeles iki ono wae. Kowe mau wedi salah saking takutnya dihinakan. Paham ya? Paham. Nah, begini-gini ini termasuk ajarannya Nabi Muhammad. Keren. Ini jenenge ilmu langsung diamal. Gitu maksud saya Pak. Tundulan dalil lah ya. Ini kan langsung praktek kan? Enak nometen. Kopinya diseruput deh. Ya. Aku mau nyumet rokok rasa sebagai aku bingung mulai buat gitu. Santai aja, jangan tegang nggak ngaji itu. Wes pokoknya serepot, seribet, seruat apapun jangan lupa bahagia gitu. Mana? Pun mau dilanjut Pak. Dilanjut. Aku tak mau bisa. Nah. Itu yang ngaji paham nih pokoknya langsung praktek. Nah, gitu kan. Ya paling gampang selawat itu. Nama lo selawat itu paling gampang. Tapi yang angel itu bukti selawatin di ngono ya, angel kayak. Selawatnya belas apa? Itu apa? Lanjut. Silakan. Dilanjut kopinya dilanjut. Habisin ini, ntar. Nikmat banget. Kopinya mampu selawat, rokoknya mampu selawat. Wes meromat. Lanjut ya. Hadis berikutnya. Ini udah praktek. Waqala alaihi salam man dzukirtu indahu fa aqta as-sholata alayya aqta tariqal jannah. Ya. Waqala alaihi salam dan telah bersabda Nabi alaihi salam. Apa sabda beliau? Man dzukirtu indahu. Barang siapa yang disebut aku, disebut namaku, indahu di dekatnya, fa'ahto as-sholata, lalu ia keliru. Artinya keliru ya, kelewat lali. Keliru ya. Lalu ia keliru membaca sholawat kepada alaiya kepadaku, fa'ahto as-sholata alaiya, lalu ia keliru membaca sholawat kepadaku, tidak membaca sholawat kepadaku, bisa juga meninggalkan sholawat kepadaku, akhto'a tariqal jannah, maka ia keliru, salah tariqal jannati, menempuh jalan surga. Jadi, nama Nabi disebut dekat, dia dengar terus tidak mau berselawat kepada Nabi, itu orang yang keliru jalannya menuju surga. Kalau jalan menuju surganya keliru, dia nyampe mana? Nyasar. Di sana cuma ada dua, ada orang swarga, itu ya, bisa dipahami nggak nih? Jadi siapa saja yang disebut namaku di dekatnya lalu dia tidak membaca sholawat kepadaku, maka orang itu telah keliru jalannya, menempuh jalan menuju surga. Mau menempuh jalan menuju surga tapi keliru. Nyasarnya kemana kalau itu? Pondok Ranggon.
Nanti kenapa itu? Nanti kita diskusi. Justru ini bahan masukan ini. Ya, makanya jangan sampai keliru, jangan sampai lupa ketika disebut nama Nabi. Makanya semua hadis-hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baru keren tuh. Wis enggak keliru jalannya. Ngono praktekin paham ya? Gampang nang angel. Gampang. Lanjut. Baru jam 9 jebul tak kira udah jam 10 ya mau. Enak ngaji ini enak Pak. Aku ya seneng orang kapra mikir aku. Dari maca nih. Udah ya. Lanjut. Waqat amaro alaihi salam bil iksari minas sholati alaihi fi yaumil jum'ati khususon. Ya. Waqat amaro alaihi salam dan sungguh-sungguh benar-benar Nabi alaihissalam telah memerintahkan. Amaro itu perintah. Bakot amaro, sungguh benar telah memerintah. Siapa yang merintah? Alaihissalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah apa? Bil iksari minasolati alaihi, supaya memperbanyak sholawat kepadanya. Supaya memperbanyak sholawat kepadanya. Ya, memperbanyak. Kapan? Fi yaumil jum'ati khususon. Pada hari Jumat, pada khususnya. Malam Jumat, hari Jumat, perbanyak pada sholawat. Khususnya di hari Jumat. Umumnya pada hari-hari yang lain. Tapi khusus hari Jumat diperbanyak. Makanya kalau dulu malam Jumat, kalau sholawat bukan cuma 10 kali, tapi 4.444 kali. Dulu. Jamiah yang dulu banget. Orang-orang udah pada wafat. Sekarang 10 kali aja pada melintar. Melintar. Belum 4.444 Pak. Bawa kerikil Pak. Tiap malam Jumat. Sampai lewat tengah malam kalau dulu. Gak ada ngaji jam 10 rampung. Gak ada dari tarik. Gak ada ceritanya. Apalagi istighosah kok jam itu wis mulai jam ora ono ceritanya Pak. Malam Pak. Pak Sarjono yang bertetanggaan lama dengan Darussalikin zaman di sana. Padahal tempatnya nggak nyaman Pak. Ada pikir. Di sawah gelar terpal, ntar selesai bangun pantatnya basah. Pak Tarso yang itu yang mulai membangun dempetan karo pojokan dia, ya kan? Ya, kalau ini dia nih Pak Tarso di situ nih, ini Pak Tarso. Makanya Pak Tarso pernah datang, enggak ngapain, rumahnya udah dekat Padepokan. Rumahnya di pojokan Padepokan, teko wis yo ndelok yo ngrungok nih. Jadi ada alasan. Kenapa Pak Tarso nggak datang? Oh, kedengeran Pak. Saya lihat dari pojokan kelihatan. Jangankan yang dohir-dohir nih Pak. Yang goib aja gua ngelihat Pak pada pakai jubah putih-putih. Kata Pak Tarso ya membo tenang. Kita takon Pak Tarso nanti lah. Ya Pak Tarso nggih. Oh, tenang. Lihat pakai jubah itu Pak Tarso ngelihat. Apa nganggo jubah, nganggo gamis, nganggo ngene. Biyen. Malam Jumat pasti itu. Plus pakai sholat tasbih dulu. Rujukannya, rotibnya yang sampan baca malam Selasa Kliwon. Itu yang disebut zikrul kamilah. Itu amalannya orang Padepokan zaman dulu. Pertama itu kemana-mana Pak itu. Tiap malam Jumat. Jadi malam Jumat tuh kalau nggak ada yang ngambil tetap di sini nih. Ini di atas baca memimpin, yang di bawah itu yang hadir. Ini jadi panggung dulu. Cuman masih di tengah sawah. Aku nganane mau ramen ya, dia umur-umur nggak muat.
Ini panggungnya ada orang gula terpal di sawah dulu. Buahnya Pak, enggak pakai tenda. Enggak pakai tenda. Nah, Mas Slamet tahu lah, gitu kan. Nah, yang dapat barokahnya Mas Slamet, Pak Tarto, barokah. Iya, Mas umurnya Mas Slamet kok delewer yang pada tuan kualan. Terusan, boleh itu. Jadi sumurnya masih dipakai ya Mas? Nah itu berkah sumurnya masih dipakai. Iya makanya kok subuh-subuh ora krungu suarane Mas Slamet. Wah, ribet itu. Mari bisa bareng. Iya kan? Ini fakta loh. 4.444. Pertanyaan. Emang perintah di sini. Kalimatnya amaro. Memerintahkan kepada siapa? Umat. Jadi memperbanyak sholawat ini perintah Nabi Muhammad SAW. Tuh keren kan sekarang. Tak coba mau lali ya. Itu jebul udah gak lali ya. Nandep berarti. Paham ya? Oke. Lanjutin. Khususnya malam Jumat. Umumnya pada hari-hari yang lain. Tapi khususnya malam Jumat Oke, dah paham berarti. Lanjut ya. Qala alaihissalam aksiru mina sholati alaiya yaumul jum'ati fa inna sholata ummati tu'radu alaiya fi kulli jum'atin fa aqrabuhum ini majilatan aksaruhum alaiya sholatan. Oke, artinya Pak. Qala alaihissalam telah bersabda Nabi alaihissalam aksiru perbanyaklah oleh kalian semua. Minas sholati alaiya bersolawat kepadaku. Perbanyaklah bersolawat kepada perintah namanya. Perintah. Kapan? Yaumal Jum'ati. Pada hari Jumat itu mulai hari Kamis, kemudian Ghurubu Syamsi. Terbenam matahari itu sudah Jumat, Pak. Ya bukan malam Jumat, Jumat itu. Jadi perhitungan hari dalam bulan-bulan Hijriah itu mulai Ghurubu Syamsi. Terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Itu maghrib. Ini Kamis, begitu maghrib Pak, itu sudah Jumat. Mulai itu maghrib perbuannya itu sampai Isya. Lumayan Pak, orang samule. Tahlilan, sambil nunggu Isya kan cuma sebentar. Terus selawatan. Ini masjid-masjid umum, tapi orang Padepokan ada yang ngaji nggak malam Jumat? Ada. Malam Jumat ada yang ngaji? Oh, udah. Pasti pelajaran sholawat yang banyak. Oh, keren. Ya. Atau karena ilmu itu lebih utama ya nggak usah. Nanti setelah Isya, setelah anak-anak selesai ngaji, bikin sholawatnya banyak. Malam Jumat. Ketika emang ada apa sih? Kenapa sih? Nanti dijawab di sini. Fa'ina sholatu umati, karena sesungguhnya sholawat umatku itu rodu alaiya, diperlihatkan kepadaku. Kapan? Fi kulli Jumatin, pada tiap-tiap Jumat. Jadi setiap Jumat itu sholawatnya umat Nabi Muhammad ini diperlihatkan kepada Muhammad. Gitu. Siapa ini? Catatan. Lah kok Andri Wahyudi siapa? Nah, ini mantune Pak Yaya. Selawatnya kok mumpeng pitu. Nah. Ping pitu itu seminggu. Tiap Jumat ping pitu jadi. Jadi sedina mung pisan selawat. Seminggu ping pitu. Dari mantune Kiai selawatnya cuma ping pitu. Wah, tambah itu catatan tuh. 7.000. Oh no. Yasir. Selawatan he. Tapi kalau ono musike no. Wong karo bakulane sapa ya. Selawat kok musike neno. Ngene wis ora apa-apa apik ae. Iya kan? Dodolan es krim karo sholat. Diperlihatkan tuh. Kan ada malaikat-malaikat yang selalu menyampaikan hal. Ya kan? Tadi yang dicantakan. Nah, catatannya itu setiap Jumat diperlihatkan kepada Nabi siapa yang paling banyak sholawatnya? Siapa yang paling banyak sholawatnya? Si ora tahu sholawat. Nanti di akhirat itu
di akhirat itu dia dicuekin sama Nabi, tidak dikenal. Kenapa? Orang tahu sahabat, orang tahu kirim salam. Itu aku ora kenal iku mbok sapa, boro-boro syafaat kenal ae ora tahu kirim salam. Walaupun nggak pernah ketemu ya boleh. Nanti dekat ya. Enggak Pak Didi, salam ya Pak Didi ya. Lama-lama ya, siapa kirim salam terus ya. Ingat-ingat loh, langsung kirim salam. Paham ya? Kira-kira gitu, kira-kira. Diperlihatkan tuh catatannya. Nah setelah catatan itu diperlihatkan untuk apa? Untuk diketahui siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di Yaumul Qiyamah. Untuk menentukan siapa orang yang paling dekat dengan Nabi, makomnya lebih dekat dengan Nabi. Siapa di antara umat Nabi Muhammad yang makomnya dekat dengan Nabi? Maka diterangkan di sini alasannya. Fa'aqrabuhum minni manjilatan aksaruhum alayya sholatan. Maka sedekat-dekatnya mereka, ya, makomnya di dekatku, sedekat-dekatnya makom mereka di dekatku, di sisiku, sedekat-dekatnya makom mereka di sisiku, manjilatan, itu ya, kedudukannya manjilah itu, yaitu aksaruhum alayya sholatan, yaitu siapa yang paling banyak bersolawat kepada. Jadi makomnya orang yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling banyak sholawatnya. Itu nanti diperlihatkan catatannya. Makanya umat Nabi Muhammad nanti di Yaumul Qiyamah ada tandanya. Tandanya apa? Wajahnya mencorong seperti bulan purnama. Kok bisa? Karena dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena banyak membaca sholawat. Kok wajahnya mencorong? Dapat pantulan nur ala nurin. Dapat pantulan nurun ala nurin. Dapat pancaran nurun fauqa anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nurin, memancar dari Nur Muhammad terus ke wajah orang-orang yang banyak membaca sholawat, mencorong. Nur ketemu nur, kira-kira nyambung dong gitu. Yang paling bisa nyampe kepada nur adalah pancaran nur itu sendiri. Yang nyampe kepada matahari adalah sinar matahari. Set, nyampe nggak? Nyampe nggak? Dekat nggak? Dekat. Kalau orang dekat kepada Nabi Muhammad, dekat sama Rasulullah, dia dekat nggak dengan Allah? Dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bis. Tak dipahami nggih? Ya. Demikian tabarukan kita. Kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita malam hari ini. Barangkali ada hal-hal yang harus didiskusikan, disampaikan atau ditanyakan, monggo dipersilakan. Santai aja. Abah Koryadi, Pak Dadi nggak usah riko-riko, santai mawon. Mau apa? Mau ngopi lagi apa? Santai, ini santai, ngaji santai. Monggo silakan. Nanya boleh, memberi masukan juga boleh. Namanya juga diskusi. Monggo silakan Pak. Ayo, mulai dari mana? Nggak apa-apa. Silakan. Ya, Pak Sarso, coba di itu. Berdasarkan info yang kita berdasarkan info yang kita baca ini, ya. Berarti kalau kita berdoa, ya, tanpa mengawali bersolawat, berarti doa kita nyasar Pak Yai. Ya. Artinya tidak nyampe, apa gitu Pak Yai? Ya. Paham saya begitu. Nanti dicari hadisnya. Ya, tapi saya jelaskan aja. Doa mu'alakum bainas samai wal ardh. Doa itu gantung. Mu'alakun. Gantung bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi.
sampai dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW baru bisa nyampe. Makanya ada berdoa mesti diawali sholawat, kemudian berdoa dan ditutup lagi dengan sholawat. Gini benar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan tudina dan baru Allahumma baru wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul kan gitu kan? Diawali dengan sholawat, kemudian ditutup lagi dengan sholawat. Itu namanya adabud doa. Karena kalau tidak, doanya ngampul-ngampul, munggah ora medun ora, arep medun wong wis kadung donga, arep munggah ora tekan mergo ora ana wasilah. Gini betul. Emang kita siapa? Belajar tahu di kamu nggak usah perantara, lu siapa lu mau ngadu presiden aja harus pakai surat pengantar, ke kelurahan ada pakai surat pengantar, kosong ngadu Allah, main selonang kelondong lah. Ya wasilahnya cuman Rasul, kemudian kepada ulama-ulama yang menjadi pewaris yang bisa kita dekat, benar enggak? Makanya diperintahkan tawas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wajah itu bisa pilih la'alakum tuflihun. Biar sukses. Biar untung. Paham ya Pak? Ya itu dasarnya. Ada lagi? Boleh, nggak apa-apa. Apa lagi boleh? Nggak perlu saya rodo-rodo ruwet sithik. Ben jawabnya rodo piye. Enggak. Silakan. Betul. Enggak, silakan. Yang lain. Pak Tarso lagi mikir dulu soalnya. Pak Dedi juga lagi merenung itu. Nah, ya siapa? Ayo deketin. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus Pak ya? Utama. Lawat, tasbih, takbir, istighfar, mana Pak? Ya. Mana? Ya. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ya. Semuanya bagus. Semua kan udah dijelasin masalah tasbih, masalah tahlil, semuanya bagus. Nah, kemarin Abdul Dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Itu pun puncaknya itu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, ujung-ujungnya la ilaha illallah. Sama apa tidak? Sama. Ayo, gimana? Pokoknya ujung-ujungnya la ilaha. Pokoknya udah Allah kabeh, itu puncaknya di situ udah. Muhammad juga ujung-ujungannya Allah. Karena Muhammad itu sifat. Allah itu zat. Zat dan sifat itu tidak berpi. Jadi kalau ditanyakan mana lebih baik, semuanya baik. Gitu. Hanya dalam pengamalan Rasulullah memotivasi perbanyak di malam. Kenapa? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ramadan Sayyidus Suhur. Penghulunya segala Jumat itu penghulunya segala hanya itu aja. Ya berselawat bukan berarti meninggalkan zikir-zikir yang lain. Tetap aja. Mulainya subhanallah,
alhamdulillah, Allahu akbar, kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa ta'ala la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu bahwa ala kulli syai'in qadir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, betul enggak? Amin amin. Nah, dekat Rasul dekat Allah. Dekat Allah mestinya dekat Rasul. Tidak mungkin. Ya, sedekat-dekatnya dengan Rasul Muhammad. Makanya selalu didampingkan antara Allah dan Muhammad. Kalau sampean syahadat Allah tok, Muhammad enggak. Taman sholat kok asyhadu alla ilaha illallah ngono tok, enggak pakai Muhammadur Rasulullah, enggak jadi. Gini benar. Nah iya. Bisa dipahami Pak Dedi? Iya. Pilih yang mana. Tapi ujung-ujungnya juga nanti selawat sebagai wasil. Muhammad Sallallahu, ujung-ujungnya la ilaha illallah. Tetap aja ilah itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Lasari kalah, nggak ada sekutu baginya. Ada lagi? Monggo. Cekap. Ribuan Mbak. Cekap ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.